Kalian lagi nyari rekomendasi laptop budget di bawah 8 juta di akhir tahun 2025. Nah, pasar laptop budget itu sekarang lagi menarik. Beberapa lagi turun dan kondisi ini agak berbeda sama laptop gaming yang lagi naik-naiknya. Karena si Elon Musk sama Tim Cook Apple karena udah ngeborong RAM dan SSD di industri dunia. Jadi harga mereka berdua lagi to the moon. Ngefeknya ke laptop gaming. Dan kini gue udah recap 5 laptop budget entry level yang turun harga tapi menarik untuk dilirik seperti janda. Mari kita bahas. Nah, laptop yang gue rekomendasi ini bukan laptop entry level biasa dan gue saranin untuk lupakan laptop 5-7 juta zaman dulu yang cuma bisa dipakai ngetik-ngetik doang di zaman era kegelapan, di zaman era mulia. Wah, kaget. Nah, sekarang beda kondisinya. Ada beberapa brand yang bikin strategi spesifikasi kenceng di kelas harga segini. Apa aja? Pertama, yakni Axio Hype R3 OLED. Ini ada versi terbarunya, cuma yang kenapa gue pilih ini karena harganya udah turun jauh. Dari 7 jutaan saat pertama kali rilis, sekarang harganya cuma di 5,8 jutaan. Itu pun masih ada yang di bawah itu, ada yang di 5,5 jutaan kalau nggak salah. Tapi nggak banyak. Dan speknya cukup oke untuk prosesornya. Karena dia bawa nama OLED, ya tentu layarnya pakai OLED ya. Ini salah satu nilai jual utama dari laptop ini. 100% DCI-P tricolor gamut dan secara viewing angle juga paling bagus. Saingannya di harga segini, satu-satunya ya laptop dia sendiri tapi beda SKU gitu kan. Jadi kayak bunuh-bunuhan, cuma ya jadi menarik ngeliatnya gitu. Jadi banyak pilihan. Dan selain itu ada Asus VivoBook Go 15 OLED. Cuma yang jadi pembeda di laptop ini adalah RAM yang dibawa versi terendahnya itu 12 GB. Bukan 8 GB, bukan 4 GB, tapi 12 GB. Dan yang tertinggi itu di 24 GB. Dan udah DDR5 pula 4800 MHz. Jadi bukan DDR4 atau DDR3. Pokoknya soal spek ini nggak di cut off ya. Di harga segini udah punya RAM 12 GB. Ini untung banget yang beli kalau misalkan lu nemuin unit yang beneran baru gitu ya. Selain itu, hal yang jadi kelebihan laptop ini adalah tipis, ringan, dan premiumnya. Bobotnya cuma di angka 954 gram. Gak nyampe sekilo, tapi build quality-nya solid, kokoh, premium, dan dapat garansi ADP, Accidental Damage Protection, yang langka banget di harga 5 jutaan. Bahkan kayak ini satu-satunya deh. Laptop lain minimal di angka 7, 8, 10, bahkan ke atas itu baru ada ADP. Ini 5 jutaan udah ada ADP. Performanya tadi baik lagi ya, pakai Intel Core i3 1215U, 6 core 8 thread. Emang bukan CPU yang paling kenceng, tapi dikomboin sama RAM 12 GB-nya ini udah cukup banget buat harian, buat pelajar, buat guru, atau bahkan buat mahasiswa. Ini sudah sangat lebih dari cukup. CNP R23-nya tembus di angka 4.700 sampai 5.000-an poin. Dan kalian lihat di B-roll yang kita masukin ya, Bapak Editor, saat kita review, ini udah bisa main Valorant di angka 100 FPS. Kekurangannya tentu ada. Ini enggak yang terlalu tricky gimana-gimana. Cuma ini mungkin bisa jadi masukan juga buat tim Axio ya. Yakni enggak adanya software utility yang proper di laptop ini. Mungkin kalau Asus kan di harga yang murah juga kan, di harga 4-3 jutaan itu udah ada My Asus gitu kan. Ataupun Lenovo Vantage. Jadi semua line up Lenovo, mau yang murah mau yang mahal gitu kan, buat optimasi atau hal seremeh cek garansi di laptopnya gitu. Jadi ketika kardusnya hilang, itu ya tetap bisa dicek dari software utility-nya. Nah, si Axio ini nih belum punya. Mungkin kalau misalkan R&D-nya lebih mau improvisasi, itu harusnya akan lebih bagus, lebih keren sih itu. Lanjut, dan kalau lu nggak peduli sama layarnya yang OLED atau mau bobot ringan aja dan performa sekenceng-kencengnya di kelas harganya di budget entry level, ada pilihannya Advan Work Plus. Ini juga lagi turun harga ya. Dari angka 7 jutaan sekarang bisa lu dapetin di angka 6,5 jutaan atau bahkan 6,3 jutaan. Itu nggak banyak yang segitu, cuma rata-rata pas di tanggal 31 Oktober video ini dibuat, gua nemu yang jual di angka 6,5 sampai 6,6 jutaan. Di harga segitu lu dapat prosesor Ryzen 5 6600H. Kenapa nggak yang 7000 bang? Harganya masih lumayan, yang itu masih di angka 8 jutaan. Dan itu belum turun harganya. Ini kan judulnya yang turun harga gitu kan. Makanya gue ambil yang seri ini. CPU-nya udah H series, jadi udah cukup kenceng untuk penggunaan harian.
performanya nggak main-main. Buat Valorant, buat main game CS2 ini udah playable banget, udah nyaman. Dan bahkan untuk main Shadow of the Tomb Raider ini juga bisa juga. Cuma settingannya tentu disesuaikan ya, di settingan low gitu kan. Tapi tentu ada pengorbanan besar yang dia buat di laptop ini karena fokus ke performance. Yakni buat menekan harga sampai segitunya. Saya kualitas layar dan speaker ataupun audio di laptop ini dipangkas banget. Jadi ini laptop cuma cocok buat lu yang beneran ngejar performa doang, tapi rela kuping sama mata seadanya. Selanjutnya nomor 3, buat lu yang bilang gua nggak butuh CPU kenceng, yang penting mata gua adem. Nah ini ada pilihan ketiga, ada Asus VivoBook Go 15 OLED. Ini saingannya intinya sama Axio Hype R AMD X8 OLED. Nah, mereka sama-sama di harga 7 jutaan. Cuma laptop ini keunggulannya dibanding Hype R tadi yang baru rilis beberapa waktu kemarin. Ini dari sisi layar dia lebih lega, 15,6 inch OLED pula kan. Jadi lebih mantep buat nonton film ataupun ya kerja biasa. Wah, kualitas visualnya ini cakep banget, apalagi dia kan ya ini OLED Asus gitu kan. Udah terverified dengan berbagai keunggulannya gitu kan. Kekurangannya apa? Jelas performanya bukan yang terkencang, pakai CPU hemat daya doang. Ini AMD Ryzen 3 7320U sama Axio Hype RX 8 tadi kalah telak ini ya. Jadi ini prosesornya agak diturunin biar dia dapat kualitas visual terbaik intinya kayak gitu. Dan storage bawaannya cuma 256 GB doang. Di tahun 2025 256 GB tuh jujur ini agak-agak mepet ya. OS aja udah hampir 100 GB sekarang gitu kan, Windows gitu kan. Ditambah data-data ya bakal cepet habis, kecuali lu orangnya itu sering make datanya tuh by cloud base gitu kan. Jadi kalau ada dokumen-dokumen gitu kan, itu ke Google Drive, ada foto itu by Google Drive aja, itu harusnya aman laptop ini. Dan kalau 5,8 juta masih kemahalan, Axio punya adiknya ya, ini Axio Hype 5 AMD. Ini paket komplit dengan harga yang sangat amat murah. Prosesornya dia pakai AMD Ryzen 5 5500U, prosesor 6 core 12 thread, RAM-nya 8 GB tapi bisa di-upgrade sampai 64 GB kalau dibutuhin. Performanya masih bisa lari di game kompetitif di Valorant itu di angka 70-80an FPS. Build quality-nya cukup oke, yang bisa direbahin sampai 180 derajat dan layarnya masih Full HD IPS ya, karena ini harganya lebih murah dibanding Axio Hype R3 OLED. Ini lebih murah kan. After sales-nya juga udah oke, udah ya Axio kan sekarang udah makin banyak gitu kan service centernya di Indonesia gitu kan. Ada kurang lebih sekitar 183 titik service center yang bisa kalian temuin di sana gitu kan. Dan menurut gua ini paling all rounder, paling seimbang di harga terendah. 4,8 juta sampai 4,9 juta lu bisa dapet dan temuin di marketplace ya. Tapi itu dengan voucher diskon ya, bukan yang lu tiba-tiba check out tanpa akun nggak ada voucher, itu kayaknya agak sulit sih. Dan terakhir ada Acer Aspire 3 A314, harganya cuma di 6 jutaan. Performanya pakai AMD Ryzen 5 7520U 7000 series ya. Dia udah oke juga, bisa main game kompetitif itu di angka 90-an FPS. Storage-nya udah cukup lega di angka 512 GB, tapi ada satu kelemahan yang sangat jelas dan lu harus tahu juga, gua harus peringatkan juga ya. Layarnya coy, serius ini Acer. Saya panelnya TN doang di tahun 2025 ini. Resolusinya HD doang, 1366x768 yang ya kalau dipakai sama gue sih jujur gue bakal cepat sakit mata sih. Layarnya nggak jelas gitu kan, resolusinya kecil. Itu yang harus dikompromikan gitu intinya. Intinya jangan berharap banyak soal layar di laptop ini. Ini kayak lu dapetin mesin kenceng tapi cuma bisa dilihat di resolusi 144p doang. Jadi agak aneh sebenarnya. Ya semoga Acer improve lah di 2025 ini. Semoga dia bisa lebih buat strategi yang lebih mateng biar dia bisa dapetin laptop yang punya spek kenceng tapi dengan layar yang minimal itu layak dan bisa nyaman dipakai harian sih gitu ya. Jadi kesimpulannya, rentang harga budget di bawah 8 jutaan ini lu harus milih prioritas di antara sekian banyak tadi. Pertama, kalau lu mau best value, speknya cukup oke, ambil Axio Hype R3. Karena lu bakal dapat OLED, RAM 12 GB dan body yang super tipis ringan di harga 5,8 jutaan aja. Nomor 2, kalau lu ngejar best CPU performance buat gaming tipis-tipis, ambil Advanced Work Plus.
tapi terima nasib dapat layar seadanya. Nomor 3, kalau lu mau best display lega 15,6 inch buat nonton gitu kan, ambil Asus VivoBook Go 15 OLED. Tapi terima performa yang standar aja. 4, kalau lu mau all-rounder dan harga itu murah banget gitu kan, bahkan di bawah 5 juta, Axio Hype 5 ini jawabannya. Dan gimana menurut lu? Pasar rata budget ini udah makin oke atau justru ya biasa aja gitu kan? Coba komen di bawah, dan kalau misalnya ada kritik, saran, komen juga di bawah. Request aja mau kita bikinin konten kayak apa, rekomendasi kayak apa, ataupun review laptop apa, ataupun bahas sejarah apa di konten PTS-nya Rias. Sekian dulu, gue Yusril. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi, gadget, laptop, dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. I love you, Prabowo.